jadi bupati ingin kaya, ingin dapat ini, nggak bahaya. Yang kedua, kami harus membuat pelabuhan yang memang tarafnya nasional dan internasional, wajib dibikin. Kenapa? Potensi penduduk yang 6 juta tadi, yang punya resources yang luar biasa, hasil pertanian kami yang melimpah, ini adalah sangat akan kompetitif kalau lewat JOR tadi angkutan transportasinya atau lewat laut. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo pemirsa semuanya, senang sekali tentunya kami kembali menyapa kalian kali ini ya bersama dengan saya Elina Inggolan dalam podcast istimewa kita di podcast presklarberitajatim.com. Biar politis tetap romantis. Ya, itu tagline-nya kita ya kan ya. Dan saya nggak sendirian, sudah bareng-bareng kita di sini ya, ada 2 host, jadi tidak sendiri saya. Yang ganteng sebelah sini siapa namanya? Oke, perkenalkan saya Ahmad Baikuni, redaktur di Berita Jatim, dan hari ini kita kedatangan tamu istimewa Pak Hendy Siswanto dari Bupati Kabupaten Jember. Bupati Jember, salah, maaf. Ya, Bupati Jember ya kan ya. Halo Anda semuanya, warga-warga masyarakat Jember ya kan ya. Hari ini kita pinjam dulu orang nomor satunya ya, kita bawa ke sini dulu ya kan ya Bung Beki ya kan ya. Paling istimewa, tapi ini info penting juga ini Bung Beki. Kita ucapkan dulu selamat ulang tahun ya Pak ya. Happy birthday gitu untuk Bapak Hendy, kemarin ulang tahun loh ya. Kemarin ya? Kemarin banget, betul. Tanggal 6 Mei ya Pak ya. Kalau 6 Mei itu berarti zodiaknya Taurus, betul ya Pak ya? Taurus. Bung Beki tahu kalau Taurus itu terkenal sifatnya itu ya. Sifatnya itu biasanya penuh ketenangan, tidak sombong, dan juga rajin bekerja, pekerja keras. Betul nggak Pak? Betul kan ya? Nah, kalau yang bagus-bagus belum semua. Dan ini kayaknya sifatnya benar-benar teraplikasikan Yes. kan di pemerintahan Pak Hendy ketika pegang Jember. Kayaknya kita harus bahas banyak lagi. Nah itu yang pasti yang penting ya kan ya, karena biasa kadang-kadang memang penting Pak, karakter sekarang lihat dari zodiaknya juga tuh penting loh Pak ya. Dan juga baik, tapi Pak spesialnya ini adalah episode pertama kita loh, perdana ini Pak ya. Terima kasih. Kita yang makasih Bapak sudah berkenan hadir. Ceritain dulu dong Bung Beki, gimana nih kita bisa hadir di sini ya kan? Ya Presklar Berita Jatim Mbak, ini memang kita konsepkan kenapa kemudian kita bikin podcast ini kan kaitannya sama situasi sekarang, di mana Jawa Timur itu sebentar lagi akan menggelar pilkada ya. Kita tahu semuanya itu. Kita mau ngomong, memang kita akan bicara banyak, akan membahas soal politik entah di Jawa Timur dan kabupaten yang lain. Nah, kita fokusnya sih. Kenapa kemudian kita bikin ini? Karena ini hajat besar di Jawa Timur. Nah, kita nggak mau jauh dari, jangan sampai lah ini sawahnya Berita Jatim kok nggak sampai dapat ininya gitu. Betul. Dan juga ada cerita lagi Pak, itu kan kita pakai tagline biar politis tetap romantis. Kita tahu politik itu kan dimensinya kan, ya Bapak tahu kan, gesekan di mana-mana kan, pasti panas semua kan. Kita bikin romantis, maksudnya walaupun udah gesek-gesekan, udah panas-panasan, kita tetap harus santai-santai karena semuanya ujung-ujungnya teman juga kan Pak. Itu yang ngasih gitu. Tetap romantis ya intinya ya. Oke, Pak, saya mungkin akan mulai dari podcast kita pertama. Pak Hendy diangkat 2021 dalam situasi Jember yang luar biasa. Ya, kita tahu sendiri sebenarnya. Bisa digambarkan sih gimana sih Pak selama Bapak awal kali dilantik dan langsung menjabat itu Pak? Sebelumnya saya mau perkenalkan diri dulu ya. Yang pertama saya terima kasih sama Berita Jatim, apalagi dengan konsep yang pertama kali sekarang mau rilis ini, Presklar beritajatim.com. Luar biasa Kak Elni juga Bung Beki. Terima kasih saya diberikan kesempatan pertama untuk bisa podcast di kantor Berita Jatim yang luar biasa. Terima kasih, sukses terus Berita Jatim. Yang kedua, saya terima kasih Berita Jatim yang selama ini mengawal kami selama 3 tahun 3 bulan sekarang saya berjalan jadi bupati. Berita Jatim di Jember, pertama saya terima kasih, terus mengkritisi, terus memberikan satu masukan-masukan yang sangat positif dan mengkritisi program yang kurang tepat. Ini sesuatu yang luar biasa, memberikan pembelajaran yang istimewa buat saya. Menjawab dari Bung Baikun tadi,
pada saat kami dilantik dulu tanggal tepatnya tanggal 26 Februari 2021. Di situ saat itu pas Covid. Oh, Betul. 19 lagi Saya tanda tangan ditandatangani sama Ibu Gubernur Bu Hovifa pada saat itu. Kita Covid-19 dan lagi asik-asiknya tuh. Lagi asik-asiknya Covid. Lagi asiknya Covid di posisi Delta saat itu. Dan alhamdulillah Jember itu terbesar di Jawa Timur tingkat kematiannya. Jadi selama 1 tahun lebih saya ngurusin orang, memakamkan orang, warga kami yang meninggal ada lebih dari 1.000 orang per bulannya. Per bulannya itu 1.000 orang. Jadi kami jadi setiap hari ngurusin itu aja, Mas. Bung Baik, ini luar biasa, ini dasar sekali dan kami tidak bisa bergerak sama sekali. Kenapa? Karena saya ketua Satgas Covid pada saat itu. Ketua Satgas Covid dan saat itu juga kami ekonomi jatuh dan kami posisi ekonomi kami minus 2,98 kami posisinya. Warisan yang ditinggalkan jadi, itu ya, Pak. Menuju bangkrut. Ini di samping itu kondisi existing ya, kondisi transisi dari pemerintahan sebelumnya ke diri saya di situ kami cukup mewarisi banyak sekali persoalan yang belum normal ya, jangankan normal, belum normal sama sekali. Kalau kita disandingkan dengan kabupaten sebelah Jawa Timur, ini kami ada di downgrade paling bawah posisinya saat itu. Masuk gaji ASN belum tergaji, belum dapat gaji. Covid pula kan, kami rapat nggak boleh. Kita mau rapat aja pakai daring, kita baru kenal dengan daring. Ya apa caranya Zoom ini gitu ya? Zoom meeting kita daring kita. Ya apa caranya? Nggak handphone bingung, pakai laptop bingung, jaringan mati. Aduh ya Allah. Jadi kita kadang-kadang kita membuat program jadi drop, kita nggak jadi jalan gara-gara itu. Akhirnya rapatnya telepon-teleponan. Ini bagaimana ini? Itu sampai terjadi. Begitu rapat cuma 5-10 orang jauh-jauhan jaraknya. Nggak asik sekali. Begitu udah diputuskan hasil rapat, dilaksanakan di lapangan, nggak boleh lagi dilarang lagi. Batal lagi. Seperti itu. Tapi ya artinya sampai 1,5 tahun kami melakukan menyelesaikan urusan Covid itu sampai bulan Maret 2022. Maret 2022 Covid sudah mereda di level 2. Kami Covid di level 2. April, saya ingat pada saat itu 2022 itu masuki bulan suci Ramadan. Kami membuka pasar Ramadan di alun-alun pertama kali se Indonesia. Di waktu tahun itu sudah Waktu langsung itu, ya Pak ya. Covid secara Covid ya. Semua bupati se Indonesia nggak berani buat pasar Ramadan. Cuma Jember sama ya. Jember yang dengan bonek dan siap untuk dihukum dan siap untuk didenda karena dihukumnya 10 juta atau denda dihukum 3 bulan atau denda 10 juta tertinggi. Saya bayar udah nggak apa-apa biar kalau ditangkap saya. Padahal ketua Satgas Covid. Saya nggak tahan, Bung Baik, saya dengan kondisi ekonomi kami. Ini kalau sampai minus 2,98 kalau diterusin sampai 3, bangkrut Jember ini. Isinya nanti masalah sosial, masalah keamanan. Nah ini masalah keamanan kan jadi bubar semuanya ini. Gitu. Sudahlah, biarkan saya saja yang korban nggak apa-apa. Itu kami lakukan di pasar Ramadan di alun-alun. Yang datang tuh ribuan orang pada saat itu. Karena kan kangen ya Pak ya. Dan itu menjadi viral dan kami tidak ditangkap. Karena efeknya bagus. Terima kasih. Keren. Dan dibuktikan pada saat itu Covid di tempat kami tidak meningkat memang. Wow. Seminggu setelah kegiatan itu, setelah Idul Fitri selesai, Covid kami justru menurun. Gitu. Jadi tidak pada saat ada pasar Ramadan itu tidak serta-merta Covid-nya naik, tidak sama. Jadi alhamdulillah ternyata dampaknya bikin warga happy ya kan ya, dan malah gak naik juga Covid, malah menurun ya kan, karena sembuh tadi mungkin habis belanja ya kan ya di pasar Ramadan. Luar biasa. Pak, step selanjutnya setelah fase pasar Ramadan itu selesai kan kemudian ternyata prestasinya lumayan. Covid juga nggak naik, tapi kan kondisi belum juga baik Pak soal ekonomi. Apa yang kemudian saat itu Bapak lakukan? Jadi sebenarnya Jember ini kuayah. Jember ini kalau saya katakan ngelola Jember ini kalau tidak dengan seni yang baik, itu dengan tenang, santai, udah nggak usah terlalu menghiraukan orang marah-marah sudah. Kita tenang saja, lihat bahwa Gusti Allah itu kalau saya katakan, saya sering ngomong sama warga saya, bahwa Jember itu Gusti Allah itu memberikan surga, nanti surga kita nanti. Sekarang diuji coba surga itu ada koperan surga itu di Jember. Ada di Jember ya. Ada di Jember. Indonesia ini koperan surga itu ada di Jember. Bahkan dunia ada koperan surga. Kenapa saya bilang begitu? Kenapa itu Pak? Kami punya gunung ya, kami punya bukit,
kami punya laut, kami punya pantai, kami punya sungai, kami punya daratan agak luas dan datar. Kami juga punya bukit berbukit, ribuan bukit, ya. Dan kami punya warga yang jumlahnya tidak sedikit 2,6 juta. Kami punya ribuan sekolah, dan kami hotel pun kami punya banyak. Jarak di tengah sentral alun-alun kami, di sampai ke pinggir kabupaten kami itu hanya berjarak paling lama perjalanan pakai mobil 1 jam 45 menit. Itu sampai mentok sudah. 1 jam 45 menit, Mbak ini, KKL ini sudah sampai di ujung batas Jember. Betul. Dan kami tidak ada satu jengkal pun, Bung Baik, itu lahan yang kami tandus. Seluruhnya Syukur. Sekarang mau kata apa lagi yang ini? Ini kan semua resources. Iya. Oke. Bagaimana untuk gerakan resources ini? Nah, itu. Nah, saya tahu, Iya, saya kan Jember ini komposisi warganya 51% itu Madura, 49% itu Jawa. Culture ini harus dibaca dulu, ditarik dulu mundur ke belakang. Betul. Maunya orang-orang ini apa sih senengannya? Gitu. Kalau saya mau datang ke rumahnya Mas Bung Baik, mau datang kami tidak kenal, saya harus tahu Bung Baik ini sukanya makan apa. Saya harus kasih makanan dulu yang suka itu, baru kita ngobrol yang enak. Betul. Oh ini kok sama, wah Pak saya sama makannya dengan Bapak. Artinya soulnya itu Japat, jiwanya itu Japat. Saya cari jiwanya itu di Jember. Orang Jember dengan komposisi 51-49 tadi, ini Jawanya tidak jelas, Madura juga nggak jelas. Jadi makin susah tuh ya kan Pak ya untuk ngelacak ini apa senengannya nih. Nah begitu ini nggak jelas seperti ini, orang ini adalah orang sangat konsumtif, sangat royal. Kalau punya duit dia orang yang tidak jelas seperti ini, kalau punya duit itu dia tidak pelit, dia suka membelanjakan, konsumtif sekali dan royal sekali, gitu. Dan orang-orang seperti ini nih. Nah, untuk supaya mereka keluar dari sangkarnya tadi, dari tempat persembunyian di rumahnya karena COVID, saya buat event. Saya buat surat kepada yang terhormat seluruh OPD yang kami punya, Kepala Dinas, juga yang terhormat Kepala Camat, juga yang terhormat Kades dan Lurah. Kami punya Kades 22 Kades, Lurah punya 22 kelurahan. Kami punya Kepala Desa 226 Kepala Desa. Kami punya 31 kecamatan, punya OPD 74. Saya perintah mereka minimal membuat event 1 kali per bulan. Per bulan 1 OPD. 1 OPD, 1 bulan 1 kali minimal. Dan wajib di outdoor. Wajib. Eventnya apa saja. Terserah ya Pak, bebas beraktivitas. Syaratnya wajib ada UMKM. Itu. Saya punya UMKM 462.000 UMKM. Terbesar seluruh Jawa Timur. Dan alhamdulillah 10% yang berhasil, lainnya nggak berhasil. 10% yang berhasil, yang lainnya nggak berhasil semua. Susah semua. Ini proyek kan? Ini kan kekayaan ini. Yang nggak berhasil kan kekayaan. Buat kami, Bung Baik, yang kalau ngomong tidak berhasilan, jangan dikira itu bukan kekayaan. Ini investasi. Betul. Investasi ketidakberhasilan itu kan pengalaman. Betul. Kalau Anda punya sukses terusan, Anda tidak punya sukses story tentang kegagalan, itu bahaya. Betul. Sepakat. Bahaya itu. Kegagalan itu adalah sukses story di dalam posisi kegagalan. Itu menurut saya. Dan itu adalah satu aset yang harus kami kembangkan. Kami bikin kegiatan. Alhamdulillah saya sudah izin Pak Kapolres, Pak Dandim, mereka yang pusing, mereka dua-duanya ngamankan terus di lapangan. Karena rame berarti ya Pak ya. Setiap hari kegiatan, dan kami dari minus 2,98 sekarang posisi sekarang ini, dari kami yang sangat terpuruk paling bawah, terjelek nomor 7 se-Indonesia, kami sekarang terbaik ketiga se-Indonesia. Luar biasa. Ini capaian yang perlu diketahui sama semua juga ya masyarakat Jember juga nih harus berbangga diri tentunya karena akhirnya bisa keluar tadi dari PR yang lumayan besar ya Pak. Sangat besar dan juga berat istilahnya PR kemarin, dan akhirnya bisa keluar dari masalah itu. Buat event, datang semua orang, buat beli transaksi. Begitu saja. Itu Pak, pasti akan, kalau setiap langkah itu kan pasti muncul pro kontra. Bagaimana Bapak mengelola itu? Jadi ketika misalkan program itu kan pasti ada yang nolak nih. Event ini, kondisi gini kok bikin event, kondisi ini pasti ada. Betul. Bagaimana? Saya kalau saya kan punya
survei tentang kepuasan. Itu tentunya mereka yang menolak itu mesti ada orang agak pintar sedikit dan sedikit ingin Sedikit aja ya Pak ya, sedikit aja ya. orang pintar sedikit dan sedikit ingin mengkoreksi. Dan saya juga ingin perbandingkan dengan, bukan dalam arti kami tidak menghiraukan. Iya. Itu adalah bagian yang memang harus kita treatment tersendiri. Kita treatment tersendiri. Dan kapan treatmentnya tadi, selama itu tidak menyentuh dengan kebutuhan anggaran kami akan tunda dulu. Tapi kalau kami langsung akan selesaikan. Tapi kalau membutuhkan perlu treatment ini pakai anggaran, kami tunda dulu. Tunda dulu sampai ambil nafas dulu, baru kami treatment. Gitu. Kami clustering. Pertama harus kami clustering hal seperti itu. Ada yang tentang adanya keramaian itu macet, terus sampah banyak berserakan kemana-mana, sampah besar kemana-mana. Itu yang mereka keluhkan terus. Terus tempat-tempat publik itu menjadi seperti pasar, kata teman-teman. Benar juga saya bilang, kok jadi pasar? Iya, pasar sementara. Mereka ini butuh pergerakan ekonomi. Ekonomi harus jalan dulu. Kalau ekonomi jalan dulu, baru kita tata. Kita tidak ada gunanya kita belajar ilmu yang tinggi, sementara perut kalian kosong. Maaf, saya Muslim. Pada saat kita lapar dan pada saat waktu sholat, di situ tersedia makan. Gusti Allah saya ini, Allah menyampaikan, makanlah dulu, baru sholat. Dan sholat mau menghadap yang membuat hidup ini, tapi pada bersamaan perut ini lapar, dan bersamaan makan sudah tersedia di depan mata. Adzan berbunyi, makanlah dulu kalian. Jangan sampai pada saat sholat, ingat makan. Kalau gak khusyuk ya? Gak ada khusyuk. Tapi suruh makan dulu, tujuannya apa? Supaya kenyang, perut ini sholat ya tenang. Nah, disitulah ini satu message buat kita, bahwa ekonomi menjadi penting. Bukan kita mendahulukan kita ilmu dulu. Ilmu itu melengkapi bagaimana membuat mencari rezeki tadi yang bermartabat, jujur, di situ kan posisi. Tapi esensinya kan kita harus bagaimana mendatangkan ekonomi tadi bergerak dulu, Pak. Bung Baik. Itu Bung Baik, itu yang paling yang saya lakukan. Dan orang bisa mengeluarkan uang duitnya itu kalau ada event. Betul. Event yang berbayar, enggak bayar. Gratis ya Pak ya? Gratis. UMKM kami gratisin, listrik kami gratisin, air gratis, semua gratis. Silakan jualan, saya siapin panggung, saya kasih musik, musiknya kearifan lokal, semua musik-musik seni budaya, tampillah semua. Nampil siapa yang suruh tampil, saya wajibkan ke Pak Camat, saya punya lurah, punya kades, tampilkan Anda punya seni. Nanti saya kasih sertifikat yang paling bagus siapa, datang semua. Senang mereka, datang. Alhamdulillah, ekonomi kami dari masuk kemiskinan kami waktu kami masuk itu paling rendah nomor 2 se-Jawa Timur, termiskin kedua se-Jawa Timur. Sekarang posisinya kami 18 sudah terbang ke posisi 18. Luar biasa. Dari paling bawah nomor 2 36 dengan 38 kabupaten kota dan Jember Jawa Timur ini, sekarang kami nomor 18 posisinya. 50% kan kenaikannya ya kan ya. Bukan naik tapi terbang kami. Terbang itu langsung. Kayak roket langsung. Melesat gitu kan ya. Luar biasa. Pak, Bapak kan memimpin Jember juga ditemani oleh Gus Wirjo. Ya. Sejauh ini kesan Bapak selama menjalankan pemerintahan bersama beliau Pak? Gus Wirjo luar biasa. Gus Wirjo ini kenapa Gus Wirjo dulu nggak mau jadi wakil bupati, Pak. Saya yang minta. Saya datang ke Gus Wirjo itu ada 7 kali dulu. Tambah 7 kali baru mau kayaknya. Datang ke rumahnya beliau. 7 kali. Beliau ini putra dari kayak Ahmad Siddiq, pahlawan nasional, nasional. Dan Gus Wirjo itu orang tuanya almarhum Ibu Nyai Ahmad Siddiq. Itu adalah guru ibu saya. Guru ngaji ibu saya. Ibu saya itu kalau sudah belajar di pondok pesantren Gus Wirjo itu dapat pelajaran apa, amalan apa, bacaan apa yang harus dibaca, itu langsung diberikan sama saya. Bung Baikun, KLD. Itu kalau saya tidak bisa, menerapkan saya nakal pada saat itu kecil itu, dipukul sama ibu saya. Jadi saya ini sebenarnya santrinya dari Gus Wirjo yang memang tidak dalam pondok pesantren gitu ya. Karena saya ngamalkan itu. Dan dari keluarganya Gus Wirjo itu betul-betul untuk negara. Dari orang tua Gus Wirjo, Ahmad Siddiq dan sampai Gus Wirjo ini, beliau ini betul-betul mengabdi ilmu ini untuk masyarakat, untuk negara. Itu yang saya kejar. Dan ilmu agamanya luar biasa. Dan dunia tidak diajari. Dunia hanya selewatan saja Gus Wirjo keluarganya. Dan sampai ke Gus Wirjo ya. Ini dari orang tua Gus Wirjo ke Ahmad Siddiq sampai ke Gus Wirjo. Itu yang saya cari. Dan itu sesuai dengan komitmen kami bahwa kami nyalon bupati ini jadi bupati itu cari perkara loh Mas, Bumi.
Orang mau jadi bupati cari perkara. Iya. Sampaikan Kenapa? teman-teman nih, jadi bupati cari perkara. Gitu. Kalau memang tujuannya untuk cari kekayaan dibuat jadi bupati, berhenti aja. Serius nih untuk bupati semua nih. Bener ya? Siapa aja? Jangan. Jadi untuk pengabdian betul. Serius untuk pengabdian. Rezeki sudah diatur Gusti Allah. Kita nggak usah cari-cari ke sana. Pasti jadi kalau pasti ada rezeki. Nggak usah cari kalau jadi bupati ingin kaya, ingin dapat ini. Nggak bahaya. Justru itu resiko, bersiko. Justru ini perlu saya utarakan supaya ini koreksi untuk diri saya sendiri dan untuk teman-teman semuanya. Ini ya. Jadi untuk bupati ini kalau memang saya nyampaikan ke Gus, saya ini nyalon bupati ini mau membetulkan Jember nih, mau mengabdi. Kenapa mau mengabdi? Bisa. Saya bisa kayaknya. Saya bisa. Kalau nyelesaikan kayak model begini gampang nih. Gampang ya. Cuman tinggal duitnya ada nggak? Kalau duitnya ada tak selesai semua nih. Gitu. Katakan gini ya, ngomong kosong-kosongannya ya, gurau-gurauannya. Gak dibantu pun aku bisa menyelesaikan ini. Kalau fisik ini. Tapi yang nggak bisa saya selesaikan cuma satu saya. Kalau begitu urusan agama, ilmu agama saya ini sangat rendah sekali. Saya bukan orang pesantren. Dan di Jember sangat menjebuk sekali. Kami punya pesantren terbesar se-Jawa Timur. Kami punya pesantren ada 1.100 pesantren di Jember. Itu yang santrinya, pokoknya pesantren ada santrinya. Yang santrinya yang di atas 500 itu ada, yang mungkin di pesantren itu ada 650 pesantren. Ada yang 6.000, ada yang 12.000 satu pesantren di tempat kami itu. Tapi yang di bawah 500 ada sisanya itu. Jumlahnya semua 1.100 pesantren. Kami punya ribuan sekolah. Dan ini bahaya, ada 6 agama semua ada di Jember. Gesekannya sangat berbahaya risiko. Sama harus ikut terus. Dan dengan punya semangat kita mencari kebaikan. Harus ikut, saya rayu. Waktu itu, akhirnya mau. Tapi maunya tuh beliau juga harus izin kiai-kiai se-Jawa Timur, Pak. Se-Jawa Timur, Semangka Ploso juga semua beberapa pesantren banyak lah itu Nurul Jadi itu didatangi sama beliau. Kami juga datang juga di Madura juga kami datangi semua pesantren-pesantren itu untuk minta izin untuk si John boleh nggak itu. Dan saat begitu perjalanan ya alhamdulillah semuanya jalan dengan baik sampai sekarang. Dan yang sekarang ini kami juga menawarkan sama Gus John lagi perjalanan sampai hari ini istimewa dan ini bisa dirasakan dampak untuk masyarakat, bukan ngomong kekompakan ya, tapi masyarakat menerima manfaat nggak dari kepemimpinan ini. Betul. Dapat. Dan ini yang berikutnya kami juga berharap kami juga berharap berjuang bisa bersama-sama lagi. Ini cerita ini menunjukkan sesuai tagline kita ya kan, politis tak romantis ya kan, dia romantis sekali. Gontok-gontokan nggak apa-apa, yang penting ujung-ujungnya harus damai dan iya betul. biar jalan bareng kan. Istimewa ini mau jadi bupati ini asik. Jadi memang yang kami kejar dari bupati ini kemanfaatan masyarakat. Mumpung usia juga tidak muda lagi ya. Apa yang mau kita cari ya. Dan sementara kami masih punya masyarakat yang memang masih jauh dari rezeki seperti saya begitu jauh. Tapi potensinya besar. Ya, potensinya besar tapi mereka masih jauh menikmati yang namanya rentan terhadap kegagalan itu masih banyak. Jadi memang mereka berhasil sebentar rentan jatuhnya. Dan saya bisa nanganin itu. Kalau rasanya saya nggak jadi bupati kok berat rasanya ya. Mungkin bisa nolong 1-2 orang saja. Tapi begitu jadi bupati itu manfaatnya banyak. Contoh, saya buat pabrik pupuk ya. Saya membuat pabrik pupuk organik. Se-Indonesia cuma Jember yang membuat pabrik pupuk organik. Seandainya saya nggak jadi bupati kan mungkin jadi saya bikin pabrik pupuk organik terus gua bagi-bagiin gitu. Duitnya siapa nggak mampu, duit kami. Meskipun kami ada mungkin tidak bisa continuity kan. Tapi begitu pemerintahan kami punya membuat pabrik pupuk organiknya kita kasih gratis ke masyarakat untuk memperbaiki jalan tanah yang di Jember yang rusak ini. Dan banyak tanah sawah Jember kan kurang bagus. Kita bikin kita suburkan kembali. Jadi pakai kekuasaan. Itu perlu. Luar biasa. Jadi memang terasa sekali kan tadi kan jadi bermanfaat itu terjalin lewat program istilahnya Pak ya. Jadi langsung dirasakan sama masyarakat semua itu di Jember. Next question apa lagi nih, Becky? Kepo apa lagi nih kita nih? Saya dapat data lumayan. Kalau kita ngomong ke Jember, lagi pikir datang ke sana itu kan pembangunan infrastrukturnya kan luar biasa. Iya. Kenapa sih Pak? Kok Bapak mikir fokusnya ke situ gitu loh? Pertama begini Bu Becky,
Jadi kami masuk tuh existing kita waktu itu tuh memang banyak yang tidak normal Bu. Jadi kalau ngomong birokrasi, kami tuh birokrasi waktu itu pejabat di Jember itu harusnya totalnya 1.100 orang pejabat tuh, mulai eselon 4, 3, 2 itu 1.100 KNI. Yang ada tuh 400. Iya, yang lainnya dirangkap-rangkap, satu orang tiga jabatan. Pak nggak pusing itu Pak? Nggak tahu waktu itu saya terimanya seperti itu. Waduh, mati dia kalau gitu. Gawat ini. Terus gajinya ASN waktu itu belum dibayar 2 bulan. 2 bulan. Terus yang perangkat desa 5 bulan nggak dibayar KNI. Jadi saya masuk seperti itu. Begitu kami 2 minggu udah masuk, kita ini masih tanya, masih mau bertanya, mau di demo deh. Pak, gajinya gimana? Saya pun juga ngerti alur cara bayar gajinya gimana, nggak ngerti juga gitu. Ampun, ya Allah, ini luar biasa nih. Itu kondisi existing. Yang berikut lagi sesuai dengan pertanyaan Bung Beki tadi, itu katanya infrastruktur. Kami itu masuk kondisi jalan di Jember, jalan kabupaten, kecamatan, desa, itu yang tanggung jawab Pemkab ya. Itu tuh kerusakannya ada 2.200 km. 2.200 km kerusakan pada waktu itu. Semua hancur. Semua hancur. Hancur loh. Hancurnya bukan hancur aja, hancur loh. Dan itu mengakibatkan kematian, kecelakaan tunggal karena jalan tuh puluhan orang meninggal. Malam hari hujan gitu, motor terlalu lubang, kan tidak nampak lubang itu jatuh meninggal, nggak tertolong lama-lama, kok ada orang geletak mati sendiri gitu. Itu terjadi tahun 2020-2021 awal-awal itu kondisi awal di kami. Dan saya punya background, saya orang dari teknik sipil ya. Saya punya agak mengerti sedikit tentang transportasi karena dulu saya juga backgroundnya saya pernah jadi pegawai negeri. Saya punya pegawai negeri Mas di KKN di Kementerian Perhubungan. Saya pensiun dini tahun 2016, saya pensiun dini. Saya ngerti tentang transportasi, bagaimana rekayasa lalu lintas, bagaimana membangun jalan. Saya suka membangun itu. Maka saya mengibaratkan kenapa jalan harus diperbaiki. Yang pertama memang jalannya rusak ya. Ya memang rusak. Dan saya akan fokus pada saat itu hampir 75% APBD di 2021 akhir ya. Karena pertama nggak boleh bangun tuh. Karena begitu kata COVID kan susah membangunnya. Mau bangun mau tender aja repot itu. Kayak proyek semua. Karena proyek semua harus berhenti itu, nggak bisa ngerjakan itu. Nah kami ngerjakan tuh di ujung-ujung tahun 2021. Itu kami fokus semuanya di pekerjaan infrastruktur jalan. Infrastruktur jalan ini ibarat kita ini urakannya. Kalau kita orang hidup ini, yang namanya kalau kita kenapa kok kena asam urat? Berarti ada sesuatu pembuluh darah kita yang tersumbat di sana. Ada kerak kotoran di sini. Kenapa jantung? Kena jantung. Oh, ada kotoran, saluran jantungnya tertutup, makanya dikasih ring bermacam-macam ya. Itu ibarat saluran ini, distribusi darah. Betul. Jalan itu seperti itu. Kami punya tempat-tempat desa yang memang tempat wisata, semua tidak bisa dikunjungi, semua mati semua karena jalan rusak. Begitu kami memperbaiki ada sekitar awal itu ada 1.800 kilo. Kami kerjakan dalam waktu 9 bulan, Mas. 9 bulan 1.800 kilo pada waktu itu. Itu semua orang nggak percaya. Bisa ngerjakan ribuan kilo, itu buat saya itu kecil buat saya. Karena saya memang punya basic keilmuannya. Saya ilmu kami di situ. Kami membangun mungkin di negeri ini mungkin kami yang di awal yang membangun ribuan kilo ya. Dalam waktu 9 bulan ya, waktu sebelum itu kami sudah membangun seperti itu. Kami pernah membangun jalan kereta api dari Aceh sampai ke Rio. Jadi kami pernah punya hal-hal yang aneh-aneh kayak gitu ya. Jadi ngelihat pekerjaan jalan tidak terlalu sulit buat kami. Karena biasanya kerjaan lebih sulit dari itu. Dan itu selesai. Dan itu begitu selesai, jalan kami pasang lampu PJU ada 84.000 lampu PJU mati, lampu PJU, lampu jalan tuh Bung Beki itu mati gitu. Jadi malam tuh nggak ada kegiatan Jember itu. Jam 7 tidur sudah. Semua. Begitu tidur apa yang terjadi? Banyak anak semua, hamil semua. Ya, pernikahan dini terjadi, stunting aki terjadi. Multiplier efeknya ngeri loh. Kalau kita ngomong jalan itu, lampu PJU mati, apa urusan lampu PJU? Orang tidur, orang nikah dini, belum waktunya nikah dini. Orang nggak punya ekonominya, namanya pas-pasan, bikin anak lagi, nggak mampu bayar, bansos masuk, duit kurang kita ke sana. Jadi ekosistemnya seperti itu terjadi.
Begitu. Mau mobilisasi masyarakatnya digenjot gitu. Iya, makanya kan begitu kami bikin jalan bagus, ada PJU lampu terang semua, saya kasih transport gratis. Nah, Saya kasih transport namanya Jelita, Jember Keliling Kota. jelita. Tujuannya itu Jember Keliling Kota itu Bung Beki, supaya orang itu, kalau orang itu gini, kalau di desa itu saling memandang, ketemu tiap hari di situ, ketemu sama KLD. Lama-lama senang juga. Nikah. Padahal usianya masih beliau 12 tahun, saya masih usia 15 tahun. Nikah lah itu. Akhirnya pernikahan dini kan terjadi. Iya. Itu sudah melanggar. Begitu proses melahirkan belum sempat untuk memproduksi kan, Ya, kejepit, stunting. masalah Terjadi. kesehatan pula ya kan. Begitu punya anak, nikahnya ini belum siap, putus. Iya. Begitu putus, lakinya nikah lagi keluar, ceweknya balik ke Pemkab untuk Pemkab membiayai karena memang tidak mampu KLI membiayai terus bansos seperti itu muternya. Ini kan rawan. Tapi begitu kita ada angkutan gratis, ini keluar jalan-jalan ke kota. Oh, ada lawan kerjaan sana, batal tuh. Oh, laki ini ternyata yang saya kenal ini kurang bagus, lebih bagus di sana. Batal ini. Salah satunya begitu. Bener. Ini pikiran sederhananya mungkin. Iya. Seperti itu. Selain infrastruktur apa sih Program prioritas prioritas. Bapak? Pertanian. Pertanian. Kondisinya gimana sekarang? Pertanian dan kesehatan. Pertanian sekarang kita kan ketahanan pangan. Ketahanan pangan Jawa Timur salah satu Jember. Di Jember ini yang pemasok ketahanan pangan Jawa Timur, termasuk nasional kami. Jadi kami ini panen kami beras kami itu 2,3 juta ton per tahun. Dan kami jagung kita surplus dari Bung Beki dari 450.000 ton per tahun, kami surplus 250.000 ton 250.000 ya per tahun. Dan ini yang saya genjot. Dan di situ karena kami gini, daerah manapun, kabupaten manapun, provinsi manapun, negara manapun ke depan nanti next menuju Indonesia Emas maupun 100 tahun kemudian yang masih tersisa lahan pertanian itulah yang akan eksis nanti. Betul. Kenapa seperti itu? Saya berpikir Gusti Allah itu nyiptakan manusia pakai perut makan. Kalau sudah isi BBM, lahirnya pun robot, lahirnya mungkin lain, itu baru beda lagi. Kita teknologi nanti yang diomongin gitu ya, membuat terus. Tapi ini orang manusia butuh ketahanan pangan. Maka ketahanan pangan itu prioritas. Iya. Biarlah negara-negara lain yang lain perang-perang, saya yang biarkan nyiapin makanannya saja. Mereka kalau lapar kan berhenti sendiri perangnya, gitu kan. Makanya makan aja nomor satu. Maka di Jember ini saya sudah harus menyiapkan sekarang mengunci dulu lahan, mengunci lahan 86.000 hektar ini menjadi lahan pertanian. Jangan sampai alih fungsi. Kalaupun alih fungsi jadi perumahan harus ada tanah penggantinya. Jadi ngunci terusan. Iya. Kayak nih. Jangan berkurang jadi saya Pak ya. Nggak akan berkurang di situ. Nah itu komitmen kami. Terus bagaimana untuk petani supaya maju mereka harus punya saya harus menciptakan bagaimana membuat produk hulu sampai hilirnya. Petani tidak jual gabah saja tapi jual beras. Tidak jual beras saja tapi jual packingan beras yang lebih punya added value di situ. Memperbaiki. Yang pertanyaan kedua, yang ketiga tentang kesehatan dan pendidikan. Kalau kesehatan kami sekarang gratis di Jember. Jadi kalau sebagai warga Jember periksa apapun opname nggak usah bayar bagi warga yang memang tidak mampu. Gratis tis. 100%. Silakan sudah. Mau melahirkan, mau operasi jantung apapun. Kemarin kami operasi jantung, tempel jantung bawaan anak 3 anak. Kami punya rumah sakit sekarang sudah bisa nempel jantung bawaan untuk anak-anak di samping Dr. Sutomo nomor 2 Jember, rumah sakit Dr. Subandi kami bisa. Dan itu gratis. Harusnya bayar Mas Bung Beki, harusnya bayarnya itu 125 sampai 50 juta. Kami nggak usah bayar. Gratis. Termasuk yang cuci darah kami gratis nggak usah bayar. Asalkan orang Jember. Jadi KL ini kan mau Bung Beki begitu siap. Terakhir mungkin PR apa aja sih Pak yang pengen Bapak selesaikan sekarang? Itu kan banyak nih Pak. Ya. Di samping pendidikan juga harus kita selesaikan. Pendidikan dan jadi pertanian, kesehatan, pendidikan, jadi kuncinya utamanya pertanian, kesehatan,
pendidikan. Ini kunci yang memang tidak boleh diapa-apakan. Terus infrastruktur yang jelas ya, infrastruktur yang jelas ini. PR terbesarnya Jember. Pertama nih, Jember ini kan ada di tengah epicentrum, di tengah-tengah kota. Kami Sekatijang ini, Bondowoso, Situbondo, Banyuwangi, Lumajang, Probolinggo, ini kan mengitari kami. Pusarnya itu kami. Jadi pusarnya nih, tadi pusarnya di Jember nih. Kalau kami Jember punya penduduk 2,6 juta. Penduduk sekitarnya nih, dari sekitar 6 kabupaten sekitar kami, kalau kami sawer ujungnya saja, total penduduk kami jadi 5,5 sampai 6 juta penduduk kami. Ini potensi luar biasa kan. Kami punya mengelola 6,4 juta kan duit ini. Datengin orang saja sudah bawa duit 10 ribuan aja kan. Beli cilok kan sudah lumayan mas. Itu ya, beli cilok aja sudah, beli bakso kan sudah bergerak ekonomi itu. Nah, tantangannya ada satu, kami sekarang ini. Problem pertama, tidak ada bypass, jalan bypass, tol tidak ada. Tol tidak ada karena memang dari tol itu berhenti di Leces ke Lumajang itu tidak ada. Jadi kami berharap Leces Lumajang itu pembangunan ada. Kalau itu ada, kami bisa potong exit tolnya itu masuk ke daerah Jember, di daerah Sumber Baru. Terus yang dari Probowangi, dari Probolinggo sampai ke Banyuwangi, itu pun juga tidak lewat Jember. Tawan Situbondo, Besuki langsung ke Banyuwangi. Kami exit tolnya terlalu jauh di sana. Jadi ini salah satu yang tidak kompetitif di Jember. Ya, untuk menuju Jember jauh. Kami punya bandara kami sekarang masih posisinya runway-nya masih kurang 700 meter lagi untuk membuat runway untuk bisa berbadan lebar, Boeing bisa masuk. Problem di dalamnya adalah lahan itu masih lahan PTPN. PTPN ini masih problem kami yang kami selesaikan. Maka untuk menyelesaikan dua-dua ini, pertama kami harus membuat JOR, Jember Otong Ring Road. Jember Otong Ring Road itu kami membuat jalur sendiri di sebelah utara. Nanti kalau dari Probolinggo masuk ke JOR itu membutuhkan waktu kurang lebih setengah jam saja. Yes, begitu masuk JOR, Jember Otong Ring Road lewat Jember bagian utara. Jember bagian utara itu view-nya adalah Gunung Argopuro dan itu di ketinggian 1.300 meter dan bisa view-nya langsung bisa melihat laut selatan. Laut selatan yang memang Australia bisa nampak di situ. Ya, di benua Australia bisa nampak di atas itu gunung itu. Akan menjadi satu penduduk bisa ke sana. Itu proyek besarnya kami udah desain, detail engineering desainnya sudah kami bikin. Yang kedua, kami harus membuat pelabuhan yang memang tarafnya nasional dan internasional. Wajib dibikin. Kenapa? Potensi penduduk yang 6 juta tadi, yang punya resources yang luar biasa, hasil pertanian kami yang melimpah, ini adalah sangat akan kompetitif kalau lewat JOR tadi angkutan transportasinya atau lewat laut. Kalau kami sekarang teman-teman dari NTT dan dari Makassar itu ngambil berasnya di kami, tapi harus muter dulu ke Surabaya. Atau ke Probolinggo. Ke Probolinggo baru naik kapal baru ke teman-teman ke NTT ke Indonesia Timur, baru ke Makassar. Tapi kalau lewat Jember itu akan lebih murah biayanya daripada lewat Perak. Gitu, pelabuhan Perak sini lebih jauh muternya dan ngantrinya panjang. Maka kami harus bikin pelabuhan. Bikin pelabuhan ini biayanya tidak sedikit. Sekitar 6 sampai 7 triliun di pelabuhan ini. Maka kekuatan kearifan lokal ini harus bisa kita angkat ke depan. Bagaimana menarik investor bisa masuk, pemerintah pusat bisa, ini kan harus ada cawe-cawenya dari pemerintah pusat pemerintah provinsi untuk bisa membesarkan Jember di situ. Gitu. Seperti itu Pak, problem ke depannya. Maka kalau itu terjadi, kayaknya Jember menjadi surga beneran. Menjadi mini politannya. Saya bukan cuma ngomong metropolitan, jadi mini politan yang memang cari duit nyawa di Jember tuh enak. Kami perguruan tinggi kan punya 16 perguruan tinggi kami di Jember. Negerinya ada 4, kotanya banyak. Luar biasa di Jember, makanannya murah, UMKM cukup murah. Yang gitu, menarik. Mau kalau panjenengan mau jadi KTP Jember. Siapnya kita habis ini ya. Menarik semua. Bergeser gitu ya kan ya. Tapi jelas kami doakan juga semoga tadi program bisa diceritakan tadi Pak ya bisa berjalan dengan lancar. Amin. Untuk kebahagiaan kita semua warga Jember khususnya ya kan ya. Dan warga Jember itu memang harus bangga punya bupati kayak gini. Iya. Luar biasa, inisiatifnya keren-keren semua. Luar biasa. Kan tahu urus tadi. Balik ke zodiak lagi ya Pak ya.
Oke. Luar biasa. Terima kasih Bapak Terima ini kasih, atas Kak. kedatangannya, luar biasa. Terima Terima kasih kasih. banyak. Bung Baik ini. Episode perdana seru banget ya. Seru banget. Semoga nanti berkenan di episode selanjutnya. Saya ya, Pak, berharap ya. Press Klar ini semakin sukses semakin ke depan. Amin. Saya juga ngundang kalau bisa kita podcast di Pendopo ya. Iya, boleh. Udah bisa Pak. beda Siap. Pendopo Jember, silakan nanti kita undang di sana. Sambil wisata-wisata tipis-tipis Ya, tuh oke. kita di Jember. ini kita lagi kan insya Allah kita undang di bulan Juli kita ada JKCI Jember Kota Cerutu Indonesia. Yes. Itu yang memang mendatangkan investor dari luar negeri, banyak dari luar. Kami transaksi selama 3 hari tahun kemarin bisa sampai 23 miliar kami transaksi untuk transaksi tembakau dan cerutu di luar negeri, 23 miliar 3 hari saja. Terus JFC Jember Vision Carnival Tuh. Nah, itu yang Jember penting Vision tuh. Carnival kami 3 hari waktu itu kami transaksi UMKM kami hadirkan ada 4.000 UMKM. 4.000 UMKM itu dapat omset. UMKM itu harganya kita patok. Paling bawah itu Rp2.000, kopi satu cangkir Rp2.000, yang termahal Rp25.000, tidak boleh lebih dari itu. Makanan Rp25.000 tuh KL ini bisa makan nasi bungkus, makan minum itu sambil makan kerupuk, tambahan gorengan Rp25.000 saja. Iya. Itu omsetnya kemarin 3 hari kami dapat 27 miliar. Luar biasa. Terlebih lagi juga saya ngikutin banget Pak, itu viral nih kalau Pak kemarin JFC itu. Karena ada ini selebgram datang ke sana kan Iya, ya, iya. banyak banget. Jadi viral banget Ya, ya kemarin kami dapat kabar dari teman-teman dari Duba, Mas Duba, kalau Raisa mau datang. Ada artisnya banyak sekali. Ini besok ini ada 30 artis yang datang. Dari luar negeri insya Allah ada 12 yang sudah confirm. Dari luar negeri dari ya, luar Pak? negeri, dari Brasil. Oh. Dari mau datang di Jember ada 12 ini. Siapakah itu ya kan ya, harus stay tune berarti nih ya kita Iya. ikutin Buka dong info-infonya podcast di ya Jember. kan ya. Oh, siap. Boleh luar Potensial kita biasa. main di Jember ya. Harus ya kan Ini. ya, luar biasa. Kita juga doakan semoga Bapak yang penting sehat selalu Pak, yang penting itu ya kan ya, Amin, amin. agar tetap selalu bisa membersamai kita semua masyarakat Jember khususnya ya kan Dan ya. Berita Jatim semakin keren dan semakin top. Sukses selalu. Amin. Itu satu kita semuanya. Terima kasih banyak Bapak sekali Terima lagi. kasih Kak. Terima kasih. Baik. Dan untuk pemirsa semuanya, sampai jumpa di nanti episode selanjutnya hanya di podcast kita pressklar.beritajatim.com ya. Jangan lupa untuk tetap saksikan juga di YouTube kita ya kan ya. YouTube dan juga nanti akan terus kita update terus beritanya juga di beritajatim.com. Jangan lupa itu. Itu dia. Bersama dengan kami tentunya spesial, kita akan bikin yang namanya biar politis tetap romantis. Romantis. Sampai jumpa.